ngomong-ngomong Pak sama Bang Hanif, saya juga kebetulan banyak relasi juga di bidang itu. Kadang ada orang yang bercerita, saya gulung tikar bro. Ada orang yang bercerita, gue rugi nih, nggak kejual, sama kan gitu. Bahkan saudara teman dekat saya pernah ada yang bercerita, gue rugi sampai 2M nih, gue rugi sampai 7M nih, dan lain sebagainya. Kira-kira pernah rugi sampai berapa M Pak? Berapa nih kalau Bapak kali aja nanti kalau pemerintah denger langsung suntikan Pak. Berapa Pak? Ya, pandemi ini hilang ruko 1, rumah 1, dan ada beberapa lagi. Alhamdulillah kan depannya. Ya pokoknya bersyukur aja kita diberi kesehatan, ya, diberi akal sehat dan kita masih, yang penting adalah spiritnya, semangatnya tetap terjaga ya. Situasi apapun, dibalik musibah pasti ada hikmah, itu aja. Filosofinya seperti kalau misalkan gunung berapi meletus, suatu saat pasti wilayahnya akan makmur ya Pak? Benar. Ya, tanahnya subur. Tetap subur, mudah-mudahan bisa ini. Tapi ternyata situasi pandemi ini inovasi aja kita susah. Terus misalkan kita juga kalau misalkan mau melakukan permodalan lagi juga ya karena inovasi susah. Nah, lalu langkah-langkah apa kira-kira Pak yang sama Bang Hanif nih yang cocok kira-kira untuk dilakukan di masa pandemi ini selain katakanlah tanda kutip bertahan? Gitu loh. Karena memang ya bertahan sih memang udah jurus terakhir Pak. Tapi kan kalau manusia kan diberi akal dan untuk bertahan hidup, gimana kira-kira ada nggak Pak jurus jitu gitu, misalkan sampai bisa dengar-dengar kan Panas juga sekarang lagi bangunin ini Iya. kedai kopi. Nah itu kan berarti hitung-hitungannya gimana Pak? Saya boleh ini ya, saya boleh boleh nanggepin ini ngelihat spiritnya Pak Anas juga ya. Saya agak bingung sebenarnya dengan semakin intens ngobrol dengan Pak Anas gitu ya. Saya agak bingung dengan spirit Pak Anas untuk ngedevelop hal baru. Kenapa? Karena jarang orang yang punya spirit itu gitu. Misalnya waktu awal pandemi itu Pak Anas sudah bikin kantong mayat ya, Mas. Kantong mayat yang kedap. Jadi secara infeksiusnya bisa terkendali. Tapi nggak harus mahal seperti misalnya peti dan nggak harus sulit itu sampai diliput sama beberapa media sebenarnya. Dan saat ini pun ngedevelop berbagai macam produk lah gitu. Yang kenapa saya heran adalah karena memang UMKM, kalau Bugi mungkin udah menengah atas lah itu, menengah. Itu spirit kayak gini tuh jarang ditemukan itu. Pun buat Bugi Apparel dan Bugi Medical sendiri pun itu. Bugi Apparel, Bugi Medical core bisnisnya masih banyak itu di trading, di penjualan. Jadi kita supply barang-barang untuk rumah sakit, kita supply barang-barang kalau sebelumnya untuk untuk instansi-instansi gitu. Tapi kita belum nge-develop produk gitu. Dan ngomong-ngomong nge-develop produk ke instansi-instansi itu kan gesekannya sama ngantrinya kan banyak, itu gimana? Setelah itu kita masuk situ gitu. Siap. Nah, tapi yang saya salut dengan Bugi dari dulu sebenarnya. Kalau 91 ukuran Bugi berdiri, saya baru lahir 91 sebenarnya ya. Tapi Bugi pionir dulu dalam sendal gunung. Bugi pionir dalam perahu karet lokal, bahkan levelnya udah militer gitu. Yang ini memang harus banget untuk diteruskan sebenarnya. Dan UMKM di Indonesia salah satu kelemahannya itu adalah nge-develop produk. Nah, lalu kenapa mungkin itu satu sisi nge-develop produk nih. Nge-develop produk salah satu kelemahan UMKM Indonesia, dan Bugi sebenarnya punya modal besar di sini gitu. Dan harapannya ke depan sebenarnya dengan kalau Bugi Apparel dan Bugi Medical tuh banyaknya anak-anak muda. Kalau Bugi Arvindo banyaknya senior-senior ya, senior-senior yang punya pengalaman itu. Kita berharap memang dengan adanya penyatuan ini dari 2017, harapan besar kita adalah kita bisa membuat produk yang benar-benar bagus gitu ya, dan juga bisa memasarkan produk dengan intens ke pasarnya itu. Karena Bugi Apparel, Bugi Medical saat ini keahlian kita sebenarnya yang utama itu adalah memasarkan produk. Nah, kalau cerita sedikit tentang UMKM itu, berapa banyak UMKM kita yang itu yang itu hanya meniru tapi kurang berinovasi. Kita coba lihat di Bogor misalnya. Dulu Sangkuriang, talas Bogor muncul, boom. Sekarang banyak banget talas-talas yang lain. Kenapa?
harus talas juga yang muncul gitu. Sebenarnya kalau bisa berinovasi, dia nggak hanya tiru gitu, tapi juga modifikasi sehingga pasarnya itu nggak berebut di pasar yang sama gitu. Kita lihat sekarang ya Sangkuriang kayaknya masih bagus sih penjualannya, tapi banyak Tiru meniru itu kayaknya mencoba tiru meniru itu gitu. Nah, bedanya Cina ketika mereka meniru, mereka akan meniru itu jauh di atas yang dia tiru gitu. Oke. Dengan ya. banyak value lainnya gitu. Contohnya misal kayak Xiaomi itu di tahun ini, ada yang punya HP Xiaomi? Oh, kebetulan ini yang direkam Xiaomi kan? Xiaomi itu penjualan terbesar di dunia sekarang gitu. Itu HP Cina. Betul. Dan saya pernah kebetulan nih baru Samsung ya, tapi sama aja harganya kayak Xiaomi gitu ya. Iya. Tapi Xiaomi itu kualitasnya itu udah jauh melebihi standar HP-HP yang dulu sempat keluar gitu ya, HP-HP ada juga HP-HP buatan Indonesia gitu. Dan Xiaomi udah merajai pasar dunia sekarang gitu. Dimulai dari mana? Dia menciptakan great products, produk yang bagus. Gak harus produk itu baru sebenarnya. Tapi gimana dia dapat melihat sisi-sisi nilainya itu ditambah dengan luar biasa signifikannya. Lalu dengan pemasaran yang baik gitu. Dan Bugi, kalau saya dapat cerita dari Pak Anas, sejarah Bugi masuk ke perahu dulu itu ngebedah perahu ya Pak ya. Ngebedah perahu gitu. Jadi perahu ya utuh dibedah, dicari sisi positif sisi keunggulannya, dicari sisi kelemahannya. Jadi nggak asal ini ya Pak? Dibangun yang baru Nggak gitu. asal langsung kayak bikin ya. Di riset dulu ya Pak. Coba ceritain dong Pak gimana itu perahu Pak. Kayaknya Rahasia menarik perusahaan. tuh. Oh iya betul. Udah berperusahaan. Enggak, intinya sih Perusahaan. kita ingin produk ini prinsipnya bisa buat harus bisa jual, ya. Kalau bisa buat tapi harganya lebih murah, berarti kan perang harga, ya. Yang dirugikan adalah industrinya. Tapi kalau kita buat dan bisa jual, yang ditingkatkan adalah kualitasnya, inovasinya, insya Allah gitu, ya. Jadi dalam hal ini ya tadi mungkin sedikit cerita tentang Cina bisa membangun. Alhamdulillah kita sudah 3 kali pengiriman ke Jepang, ya. Si Jepang ini sebelumnya beli dari Cina ya perahu karet, ya. Tapi untuk sampai ketiga ini rencana sih ada juga kirim, malah ada tas dry bagnya. Tapi di pengusaha lain yang dari Jepang juga. Nah artinya apa? Jangan menyerah atau terus-meneruslah berinovasi, ya. Tapi orientasinya adalah untuk masuk ke pasar, ya. Kita bisa bikin, ya. Mungkin kalau di YouTube orang inovasi apa, ya, menemukan apa. Tapi dari sisi menjualnya, dari sisi marketingnya, dari sisi persaingannya kurang diperhatikan, sehingga hanya sekedar di kita ini membuat inovasi, membuat penemuan, tapi tidak memberikan kesejahteraan atau bisa meningkatkan kualitas itu yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ada satu nih saya tanyain. Kalau dilihat dari pengembangan bisnis ataupun ketika membuat bisnis itu sendiri, ada pertanyaan. Itu sebetulnya lebih baik kita fokus terhadap hasil yang didapatkan atau proses itu yang harus kita lalui, Pak? Kalau misalkan lihat, wah, ini mah bakal gede nih dapatnya nih, profitnya besar nih. Nah, salah nggak kalau ada orang berpikir gitu? Atau misalkan ketika profitnya besar kan sekarang jadi menjual, jadi PT-nya banyaknya PT Palu Gada kan, Pak? Apa lu mau gua ada gitu? Gimana Pak? Kira-kira proses atau tujuan akhirnya itu yang harus dicapai? Awalnya sih prosesnya Bugi berproses, basicnya adalah produksi. Tapi karena kondisi dan tingkat persaingan, apalagi dengan digital marketing yang luar biasa, membuat banyak sekali perubahan. Orientasi kita harus berangkatnya dulu dari marketing. Ya, dari marketing. Kira-kira pasar membutuhkan apa, kita perlu berinovasi di mana. Kemudian semua strategi kita harus buat sedemikian rupa. Mungkin Bang Hanif bisa tambahan. Kalau saya sepakat ya. Karena marketing dan produk itu selalu jadi chicken and egg, ayam dan telur. Mana duluan gitu kan? Karena sering jadi perdebatan jadi kegalauan oleh pengusaha itu adalah mana dulu nih, produk dulu atau marketing dulu gitu. Dan kalau saya sebenarnya sepakat itu tuh ada namanya teorinya itu
lean development. Lean itu artinya ramping. Jadi sebenarnya kedua-duanya harus jalan bersamaan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah misal kita bangun produk nih, bangun kopi. Kalau marketing doang duluan, ya orang nggak bisa ngerasain kopinya gitu. Jadi marketingnya kosong gitu kan. Tapi kalau kita bikin misalnya tempatnya besar, langsung kafe besar, belum tentu kopinya enak. Sehingga orang belum tentu datang. Dan orang belum tentu suka dengan bentuk kafe kita gitu. Nah, seringnya yang dalam lean development itu memang yang kita diarahkan untuk bangun sedikit, pasarkan, sehingga dia menjadi lingkaran yang cepat besarnya gitu. Jadi ada feedback loop-nya lah, ada loop masukannya lah gitu. Jadi ketika barangnya udah jadi nih, misalnya anggaplah kita mau bangun apa ya? Kita mau bangun meja gitu ya, meja berbahan kayu. Meja berbahan kayu, bikin produknya 1-2, jangan bikin produknya langsung 1000. 1-2 pasarkan. Dapatkan feedbacknya. Dapatkan feedbacknya, putar lagi sehingga dia bisa menjadi besar gitu. Kalau saya memang di sini cenderung memulainya itu dari marketing. Marketing produk. Jadi marketing lihat pasarnya apa yang dia butuhkan, cari produknya, diputar ke marketing lagi. Produk, marketing. Kalau Pak Anas mulainya dulu itu dari produk. Produk dulu ngelihat Tadi prolognya dari hobi ya, Pak? Dari hobi, iya. Kalau roti gimana roti? Kalau roti itu dari hobi juga, Pak. Dari hobi ya. Hobi saya makan. Kalau roti kebetulan memang saya di roti juga, Pak. Jadi kalau PR besarnya kita sebenarnya memang di dua sisi itu, mengembangkan produk dan menguatkan marketing gitu. Cina kita coba lihat, mereka bangun produk itu aneh-aneh. Coba lihat dari Tokopedia, banyak produk aneh-aneh harganya cuma 1.000-2.000 perak, udah sampai Indonesia. Tapi kok bisa? Produknya bagus loh. Produknya bagus-bagus gitu. Mana bisa di Indonesia bikin kepala charger 5.000, 10.000? Di Indonesia mana bisa? Nah, tapi mereka itu udah punya jaringan marketing yang kuat gitu. Mereka punya banyak komunitas impor di berbagai negara. Jadi ketika mereka punya produk, komunitas impor udah siap untuk mengimpor. Udah siap untuk memasarkan gitu. Nah, kita seringkali memang ada spirit yang ini juga menjadi spirit kenapa dulu kita bergabung pakai nama Bugi 2017 itu. Spirit bahwa seringkali di Indonesia adalah ketika ada bisnis satu, ada bisnis yang lain, saling kenal atau satu keluarga, umumnya berdiri sendiri. Kenapa? Takut ada selisih, takut ada singgungan. Coba deh, takut ada singgungan. Nanti gimana hitung-hitungan segala macam gitu ya. Ujung-ujungnya berdiri sendiri-sendiri. Iya, betul. Dan berdiri sendiri, ujung-ujungnya kekuatannya nggak bergabung. Bisa jadi juga nanti yang muncul persaingan gitu. Bisa jadi sebenarnya pengen saling bantuin tapi karena saling nggak tahu ya udah. Nah, ini menarik ini, Pak. Kenapa pada akhirnya bisa bergabung menjadi sebuah perusahaan keluarga meskipun secara legalitasnya berbeda ya semuanya. Memang itu tadi gitu. Ada beberapa kejadian ataupun orang yang ditakutkan ketika jangankan satu keluarga, ketika membangun usaha bersama teman, berkolaborasi, itu pun ada yang ditakutkan seperti Benar. itu. Nah, kira-kira apa sih sehingga orang itu tidak lagi takut untuk membangun usaha dengan cara apa yang harus dijaga gitu, selain profit yang harus kita dapatkan, apa gitu, nilai apa Pak kira-kira ada nggak, sehingga saya yakin nih nanti sama Bang Hanif nggak bakal ada gesekan, selisih ABCD lain sebagainya. Kira-kira apa yang bisa terjaga, yang bisa nilai apa gitu? Kirain dari nilai ikatan masab ya. Ini susah jawabnya, Gimana, Pak? Uang itu nggak punya saudara. Yes. Ini. Benar. Saudara. Sementara kita punya saudara. Ya. Jadi dasarnya jangan dasar uang gitu. Benar. Ya. Dasarnya silaturahim. Ya, bagaimana menjaga hubungan. Ya. Ini Istilahnya ya kita sekarang yang penting itu apa? Sehat, berkah, gitu Benar. kan? Ya. Iya. Terus usaha jalan, tapi kalau ada masalah dengan uang, ya kita jangan sampai harus mengedepankan uang, karena uang itu akan ada istilah uang itu nggak punya saudara, repot, akhirnya bisa pecah gitu. Ya intinya mengedepankan silaturahim itu aja. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan karena manusia itu akan fase itu pasti akan dapat ya. Benar.
ketika misal kata salah satu, wah kok ini lebih maju gitu, walaupun tapi ya prinsipnya kalau uang mah nggak saudara ya. Kalau saya Gimana? dengar dari misalnya apa ya teman-teman Chinese gitu ya, ketika dia gabung ke perusahaan family-nya, perusahaan orang tuanya, ada salah satu tuh Halodoc, tahu Halodoc kan ya? Halodoc ya. Halodoc yang mesen obat lewat aplikasi. Betul. Jonathan Sudarta itu anaknya dari Mensa Group, salah satu perusahaan besar farmasi di Indonesia. Ketika dia sekolah di Australia dulu, balik ke Indonesia, dia masuk ke Mensa Group itu bukan sebagai manajer, bukan sebagai direktur, bukan sebagai siapa-siapa. Dia masuk Mensa Group pakai nama alias. Masuk Mensa Group itu dari benar-benar petugas impor, dia sebagai medical representatif di daerah Jawa Barat sini. Emang dia mulai dari awal gitu. Dia mulai dari tanpa harus mendapatkan apa ya, hak-hak khusus dari family-nya gitu. Di sini poin penting yang saya lihat adalah baik yang kerjasamanya bentuk keluarga atau teman, itu kita memastikan ketika kerjasama itu kita punya peran yang signifikan masing-masing gitu. Seringkali kan pecah kongsi itu, misalnya kita bikin satu perusahaan gabung berapa orang ya, ada satu orang yang lebih cenderung santai-santai aja gitu ya. Iya. Ada satu orang, nah malah yang santai-santai biasanya minta lebih gede gitu. Sama kayak kalau anak sekolahan bahkan. Iya. Yo dibikin ini apa namanya, grup-grup masing-masing. Di grup itu ada yang santai, ada yang ngerjain, Bener. ada yang santai. Ya, Benar. sama aja. Dan memang akhirnya perlu nyari, kita itu akan perjuangkan sisi mananya, partner kita memperjuangkan sisi mananya, dan kita memastikan obrolan utama kita itu dalam bisnis ya terkait dengan terobosan apa yang lagi kita kerjakan, bukan tentang duitnya, karena emang duit nggak bertuan banget. Betul. Duit nggak bertuan banget itu. Seringkali dengar ketika ada orang kerja sama udah ngomongin duit, jangankan bentuknya perusahaan, bentuknya project aja itu banyak orang yang pecah itu. Project kan satu time frame, satu kerjaan biasanya bisa pecah itu. Apalagi perusahaan tiap hari itu ada aja masalahnya. Itu nikmatnya di perusahaan sih, tiap hari ada masalah. Jadi kita bisa belajar Dan ya, ketika kerjasama di dalamnya itu nggak didasari oleh memang kerjasama gitu ya, kebersamaan, seringkali pecah. Dan itu yang kita lalui hari-harinya gitu, yang harus kita mitigasi lah hari-harinya gitu. Ya jadi banyak, terkadang ada satu ungkapan, hendaknya keluarga itu dijadikan tempat berpulang. Benar. Itu bukan menjadi gitu kan. Tapi memang kalau misalkan tadi prinsipnya adalah bahwa uang itu tidak bersaudara, ya itu yang mesti dijaga. Karena pada akhirnya tujuannya adalah membangun kolaborasi sehingga bisnis keluarga itu bisa menjadi besar ya Pak. Gitu sebetulnya. Nah paling terakhir nih Pak sama Bang Hanif, di masa pandemi yang sangat sulit ini udah hampir 2 tahun, katengin Pak, lamun bisa kenepit 3 tahun Pak. Harunya kan karek yang baru masuk sekolah 3 tahun nggak pernah kenal sekolahnya. Lulus aja. Lulus aja kan nggak pakai UN lagi. Kan kasihan. Nah, udah mau hampir 2 tahun setengah berjalan ini, banyak orang-orang di bidang pariwisata, apalagi di daerah Puncak yang sekarang lagi viral ngibarin bendera putih, terus juga banyak juga pedagang-pedagang lain juga sama gitu, ada kesulitan dan lain sebagainya. Meskipun hari kemarin kalau nggak salah saya baru lihat di kata data sama di berita lain, Indonesia itu udah 7,32% ada kenaikan ini kan ya. Tapi walaupun nggak tahu lah itu tapi secara nyatanya Indonesia masih belum pulih. Nah kira-kira di terakhir ini apa sih solusinya, ataupun apa sih solusi konkret yang harus diberikan diinformasikan kepada masyarakat, terlebih kan Pak Anas sama Bang Hanif ini struggle gitu, kuat untuk menghadapi situasi seperti ini meskipun berdarah-darah, meskipun kita harus tahu kerugiannya berapa gitu. Nah bagi katakanlah ada pedagang kaki lima atau siapapun itu, atau yang baru di PHK dan lain sebagainya, kira-kira prinsip dasar apa sih selain kita harus mesti bertahan hidup untuk kita menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, khususnya bagi para pegiat UMKM sama pengusaha ya Pak. Kira-kira dari Pak Anas dulu gimana Pak? Ya Pak Hanif dulu. Boleh. Kebetulan saya pernah di lembaga riset ekonomi juga, dan pertumbuhan kita 7%-an di kuartal kedua 2021 ini. Itu logikanya kayak gini,
kuartal 2 2020 kita tumbuhnya min 5%. Ya. Jadi kita tumbuh 7% itu dari posisi min 5%. Karena Ya. itu year to year. Year to year ya. Tahun ke tahun itu. Bukan K2K. Bukan. Nah. Jadi year to year-nya itu kita tumbuhnya itu 7% dari min 5%. Ya. Jadi kalau dibandingkan lagi, tarik lagi ke belakang ke 2019, maka pertumbuhan kita di 2021 itu dari kondisi normal di Q2 ini ya masih 0, sekian persen. Artinya nggak bertumbuh. Jadi jangan memang itu jadi satu hal positif bahwa dari tahun lalu kita bertumbuh, tapi dari kondisi normal sebenarnya kita belum bertumbuh gitu. Nah, masih jauh. Dan memang sekarang kalau ditanya kabar ya, terlepas dari apapun kondisi kita, semua orang tuh surviving. Baik dari sisi usaha gitu ya, bagaimanapun usaha surviving, nggak ada yang pasti saat ini gitu. Dan saya memang sebenarnya ngelihat di sini kalau kita cerita tadi gimana nih ada perusahaan yang bergabung, lalu ada bisnis yang berpartner gitu ya. Kunci di situ memang menurut saya adalah koordinasi ya. Gimana kita komunikasi ini dari sisi pemerintah dulu ya. Bagaimana komunikasi, koordinasi itu jelas itu. Bantuan, bansos baik untuk UMKM, baik untuk rakyat itu nilainya banyak banget gitu. Maksud kemarin itu berapa triliun? Iya, tapi kenapa akhirnya rakyat? Tapi bukan yang 2 triliun itu ya Pak, yang di Palembang? Wah, bukan, itu mah Mukidi itu. Itu maksudnya bantuan itu banyak itu. Tapi koordinasinya nggak jelas. Sampai siapa yang menerima, diterimanya akan untuk UMKM harusnya diterimanya untuk sisi produktifnya ya, atau membackup misalnya hutangnya segala macam gitu. Siapa yang nerima, berapa banyak sunatnya gitu kan. Iya, hal seperti itu membuat akhirnya rakyat gerah. Menurut saya rakyat pasti akan ikut PPKM karena emang pandemi ini harus dikontrol ya. PPKM darurat rakyat pasti akan ikut kalau kepercayaannya sama pemerintah tinggi gitu. Iya. Gimana membangun kepercayaan itu emang yang direncanakan itu yang diterima oleh masyarakat itu, dan itu yang membuat akhirnya kondisi kita semakin buruk yang menyebabkan ya rakyat nggak percaya sama pemerintah, nggak percaya, terus perut lapar gitu, dan kita nggak ada yang menginginkan ada chaos dan lain-lain gitu. Jadi memang kondisinya sulit gitu. Meskipun misalkan udah berapa puluh tahun panas di bidang usaha, saya mau ngasih wajah kenapa saya sendiri sulit gitu. Ya Pak, dari panas gimana Pak? Ya, saya sebagai rakyat yang ada di ruang rakyat. Ruang rakyat. Saya pikir yang nontonnya ini tuh Pak kebetulan tukang cilok. Apa-apa cilok nanti kan besar kalau jualannya global ya. Gimana Pak jadi Pak? Ya, kita sebagai rakyat tentunya tidak harus bisa mandiri lah ya. Benar. Kalau berharap bantuan, berharap dukungan atau program-program pemerintah kayak gitu agak sulit. Mungkin beberapa hal yang harus dilakukan tentunya lah evaluasi, introspeksi diri, atau mungkin melihat peluang-peluang lain. Kalau itu misalkan ada UKM, ada beberapa orang ya daripada mungkin di rumah tiduran ya bisa sambil WA-an, mungkin belajar sesuatu lah. Jadi perusahaan itu tidak ada penjualan tapi mungkin ditingkatkan training gitu kan. Ya, kemudian dari sisi peluangnya apa nih? Tentunya harus banyak mencari inspirasi, mencari ide-ide. Kalau dari saya melihat dengan adanya pandemi ini kita bersyukur ya, selalu kita bersyukur lah. Ya intinya bersyukur terus ya. Bersyukur, sabar, itu aja 2 bolak-balik itu. Sabar. Dengan adanya IT ya, kita sekarang mungkin harus belajar tentang hal digital marketing misalnya ya. Karena itu menurut saya luar biasa. Jadi kalau yang bisa menguasai teknologi, apalagi teknologi informasi, insya Allah akan ini. Kalau saya karena memang backgroundnya suka jalan-jalan, suka lihat ke alam, ya saya sih ada hal yang penting adalah basicnya adalah pangan, makanan ya. Jadi saya coba buka kedai kopi ini sebagai entry aja dulu. Nanti ini kapan basicnya, Pak? Launchingnya nih Pak? Ada promonya nggak?
Oh ada. Siap. Pokoknya untuk rakyat, Oh. dari rakyat, insya Allah kita di sini harus jalin silaturahim terus, Siap, harus siap, Pak. bersinergi terus, kolaborasi. Kolaborasi. Ya, Intinya nanti itu. kita tunggu pokoknya siapa yang mau diskusi di sini. Mari. Siap, Pak Anas sama Bang Hanif. Iya. Hatur nuhun atas waktunya. Mudah-mudahan usahanya semakin berkembang, semakin jaya. Terus juga usahanya juga bisa survive di masa pandemi kayak gini. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya saya ucapkan. Nah, panjang cerita tentang masalah bagaimana pengembangan UMKM, bagaimana bertahan hidup di situasi pandemi ini. Ini menjadi sebuah syarat bahwa manusia itu harus mampu adaptif. Benar. Mungkin dari cobaan ini manusia untuk masa yang akan datang 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang dia sudah adaptif terhadap kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan di masa yang sekarang. Mungkin di podcast kali ini banyak yang nanti tukang cilok mungkin punya gerai besar dan lain sebagainya, karena kan kita tidak ada yang tahu bagaimana rezeki orang di masa yang akan datang. Paling itu saja di podcast Rakyat volume kedua, membahas tentang UMKM dengan Pak Anas, pemilik PT Bugi Advindo, dan juga Bang Hanif, PT Bugi Apparel. Yang ini semuanya bisa menjadikan sebuah bahan inspirasi untuk kita semua bertahan hidup dan juga untuk bagaimana mengembangkan produk-produk di UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, betul, kan? Betul.